Assalamualaikum sahabat cerita. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa kisah tentang para pahlawan Indonesia yang ternyata semasa hidupnya berada dalam kemiskinan. Di balik perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, ternyata banyak menyimpan kisah pilu dan sedih dalam hidupnya. Berikut adalah beberapa pahlawan yang hidup dalam kemiskinan. Suhokgi. Suhokgi adalah seorang aktivis mahasiswa yang terkenal pada masa Orde Lama di Indonesia. Meskipun ia etnis Tionghoa, ia bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya saat itu. Namun dia tidak pernah membiarkan keadaan itu menghalangi semangatnya untuk berjuang demi perubahan sosial dan politik di Indonesia. Ia mengkritik pemerintahan Orde Lama dalam berbagai cara. Selain turun ke jalan dengan aksi demonstrasi, Gi juga sering menulis artikel yang kemudian dimuat dalam media masa kala itu, seperti Kompas, Sinar Harapan, Harian Kami, Indonesia Raya, dan Mahasiswa Indonesia. Saat ini, nama Suhokgi, pelopor aktivis 66 yang berasal dari etnis Tionghoa tersebut terlupakan. Tak banyak orang yang mengenal namanya, terutama para mahasiswa generasi tahun 2000-an. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pejuang perempuan pemberani dari tanah Aceh. Meskipun hidup dalam keadaan miskin setelah suaminya gugur dalam pertempuran, Cut Nyak Dien tidak gentar. Ia memimpin pasukan perang dan memberikan perlawanan gigih terhadap penjajah Belanda. Ia pun menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati seorang wanita pejuang kemerdekaan hingga kini. Cut Mutia. Cut Mutia merupakan pahlawan wanita lainnya dari tanah Aceh. Ia terlibat dalam perlawanan melawan penjajah Belanda pada awal abad ke-20. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ia memimpin pasukan perlawanan dengan gigih. Cut Mutia dikenal dengan sifat pantang menyerahnya. Berkali-kali pasukan Belanda memburunya hingga ke hutan, namun tak pernah berhasil. Namun pada akhirnya, ia tewas di tangan Belanda setelah 3 peluru menembus kepala dan dadanya. Nama dan wajah pahlawan wanita nasional asal Aceh ini kemudian diabadikan oleh Bank Indonesia di dalam uang kertas pecahan Rp1.000 sejak tahun 2016 lalu. Tan Malaka. Ia merupakan seorang tokoh revolusioner yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat dan berasal dari keluarga yang tidak kaya. Namun, dia mampu tumbuh menjadi seorang pemikir dan aktivis politik yang vokal. Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda kepada para buruh Indonesia saat itu. Soekarno. Sebagai presiden pertama Indonesia, Soekarno selalu diingat sebagai tokoh besar. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia berkat jasanya terhadap dunia internasional, khususnya Asia Afrika di masa silam. Namun ternyata, Soekarno kecil lahir dan tumbuh di keluarga yang jauh dari berkecukupan. Pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Soekarno lahir dengan nama Kusno. Saat itu, keluarganya tidak mampu memanggil dukun beranak saat dia dilahirkan. Ida Ayu Nyomandrai, ibu Soekarno, hanya ditemani sahabat yang sudah sangat tua saat melahirkan. Ia tinggal bersama ibu, ayah, dan kakaknya Sukarmini di sebuah rumah sewa di Jalan Pahlawan 88 seharga Rp15. Gaji ayahnya dari menjadi seorang guru hanya Rp25 per bulan. Saat Kusno menginjak usia 6 tahun, mereka pindah ke Mojokerto. Keluarga Kusno kemudian tinggal di perkampungan, di mana warga setempat juga memiliki taraf ekonomi yang tak kalah miskin. Ayahnya lalu memutuskan untuk mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa kala itu percaya bahwa mengubah nama anak bisa membuat nasib menjadi lebih baik. Meski tinggal di keluarga yang kurang berkecukupan, ayah Soekarno tetap berusaha agar putranya bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin. Soekarno bisa menempuh pendidikan di sekolah tingkat menengah,
yang mengantarkannya hingga perguruan tinggi Hogger Burger School di Surabaya. Ayahnya lantas menitipkan Soekarno di rumah seorang tokoh pergerakan nasional, yaitu Hos Cokro Aminoto. Hingga terbukti di kemudian hari, Soekarno berhasil menjadi sosok yang cerdas, berani, dan pandai berpidato, yang mengantarkannya menjadi seorang proklamator dan presiden pertama Indonesia. Itulah 5 pahlawan miskin Indonesia yang telah menunjukkan ketabahan, semangat, dan kepahlawanan yang luar biasa. Melalui kisah mereka kita belajar tentang pentingnya memperjuangkan keadilan dan kebebasan, tidak peduli dari latar belakang ekonomi apapun. Sampai jumpa di video lainnya dari Wahana Cerita ya.